Sebuah parfum yang saya mau review sekarang nih adalah sebuah parfum yang banyak orang bilang, banyak para review parfum bilang, parfum ini nggak punya karakter. Karena apa? Karena dia ini dalam satu buah parfum, dia punya 4 karakter dari brand yang ternama. Mungkin teman-teman juga sudah bisa nebak saya mau bahas parfum apa. Saya mau bahas parfum Versace Dylan Blue. Sah-sah aja sebuah brand dari desainer parfum yang kalau misalkan dia buat sebuah parfum itu mungkin di dalam karakter parfum tersebut ada beberapa karakter satu atau lebih yang dia mirip karakternya atau mungkin vibes-nya mirip dengan beberapa brand parfum ternama lainnya. Si Versace Dylan Blue ini yang saya punya, dia keluaran tahun 2016, dia konsentratnya udah toilet. Yang saya punya ini batch-nya adalah batch tahun 2019. Oke. Versace Dylan Blue ini dia karya dari si Alberto Morillas, ya kan. Kalau misalkan dari flanker yang sebelumnya, dia juga ada yang Versace yang Pour Homme keluaran 2008 dan juga diterusin lagi sama Versace yang Oud Noir, ya kan, baru yang Dylan Blue yang di 2016. Yang Oud Noir itu di 2013 kalau nggak salah. Oke. Untuk kemasan botol seperti ini ya, kita mau coba spraynya dulu karena ini menurut saya sih orang bilang nggak berkarakter lah, orang bilang dia nggak punya ciri khas sendiri. Saya nggak peduli karena saya suka wanginya gitu kan, dan yang diambil pun juga dia emang karakter wangi yang boleh dibilang dominan orang suka, dan dia ada di Versace Dylan Blue. Jadi boleh dibilang saya dapat 4 karakter dalam satu botol. Oke, tapi itu kembali ke teman-teman ya. Kalau saya pribadi sih saya suka dengan hasil wangi dari si Alberto Morillas. Oke, kita lihat dulu spray seperti apa ya. Spraynya bagus ya. Wah, wow. Ini wanginya emang saya suka sih. Ini kalian mau bilang dia wanginya aromatik, mau bilang aromatik fougere, mau bilang aromatik woody, mau bilang dia ke spicy, ya kan. Dia juga berasa watery-nya, ada greeny-nya juga. Oke. Bebas aja kalian mau bilang nih karakter parfumnya apa ya gitu kan. Kalau menurut saya pribadi sih ya ini aromatik woody, aromatik fougere lah ke arah sana. Nah, oke. Untuk kemasan botolnya sendiri seperti ini, depannya dia ada logo Versace dengan botol yang kotaknya juga dia khas dengan cap botolnya, cap seperti Versace gini, ada lambang Versace, ada tulisan Versace-nya. Dia capnya bukan cap magnet tapi dia merekat cukup baik ya. Oke. Dan di buttonnya sendiri dia juga ada logo si kepala Versace sendiri. Oke. Yang saya punya ini kemasan tester, jadi di sampingnya dia ada tulisan testernya, lalu di bawahnya ini ada tulisan batch codes-nya. Oke, tampilan botolnya seperti ini kurang lebih. Kita masuk ke notes-nya. Oke, saya spray lagi. Di sini kalian akan mendapatkan wangi dari citrus. Oke, karakter citrus yang cukup baik di awal. Kalian dapat notice wangi dari si bergamot dan grapefruit pada awalnya. Oke. Lalu juga ada permainan dari wangi seperti watery dan sedikit greeny juga di first note ini. Ya, untuk citrusnya dia bertahan cukup lama ya, sampai nanti kalian bisa masuk ke fase mid note-nya. Yang kalian dapat di sini, kalian bisa dapat spicy dari black pepper-nya, oke? Spicy black pepper ini kecampur sama ambroxan ya, ambroxan, dan juga ada sentuhan patchouli-nya nih. Di fase midnya nih permainannya kalau menurut saya sih oke ya, ini enak di fase midnya. Kalian bisa dapat black pepper, ambroxan, sama wangi dari patchouli-nya. Oke, sampai pada saat di dry down-nya. Nah ini kemarin kan saya juga sudah pakai full wear-nya ya. Di fase dry down-nya inilah yang dia akan mengunci semua wanginya, dan dia akan bertahan sampai ke sampai akhir wanginya. Fase dry down ini kan bisa dapetin wangi dari incense ya. Incense-nya dia cukup bagus, nggak terlalu berat, nggak terlalu tebal. Ini masih bisa diterima lah untuk kita. Dan juga ada sentuhan dari musky dan
tonka bean di sini. Ada sentuhan juga tipis tapi ya dari saffron. Tapi yang akan kalian temuin lebih dominan adalah wangi dari si incense, musky sama si tonka bean-nya. Oke. Ya. Oke, kita bicara sekarang untuk si karakter parfumnya ini kayak gimana. Karakter parfum ini kalau kalian tanya ini versatile, ya ini versatile menurut saya ya kan. Kalian bisa pakai ini pagi, siang, sore ataupun malam ya kan. Tapi kalian juga kalau mau pakai antara pagi siang mungkin kalian akan lihat beberapa kondisinya. Jangan sampai pakai yang aktivitas di luar terlalu panas-panasan gitu kan, yang mungkin bikin wangi si Versace Dylan Blue ini malah jadi kurang asik di tubuh kita gitu ya. Ini kalau untuk saya pribadi sih, saya mungkin akan pakai ini kalau pagi siang mungkin di cuaca yang nggak terlalu panas gitu kan. Kalau misalkan saya pribadi, saya lebih suka pakai ini sore malam gitu ya. Terus kalau untuk any occasionnya ini untuk occasionnya menurut saya ini ya segala occasion lah. Ini occasion kalian bisa pakai parfum ini gitu kan. Tapi kalau menurut saya ini wangi seperti ini mungkin untuk kita udah kerja kantoran gitu kan, atau mungkin kalau kita lagi ada meeting dengan atasan atau mungkin meeting dengan tim lain gitu, dengan vendor gitu kan. Untuk anak sekolah nggak cocok ya kan, mungkin kalau untuk anak-anak kuliahan ya kan ini oke lah gitu kan, karena menurut saya ini boleh dibilang untuk parfum pemula yang dia mau naik kelas nih wanginya. Kalian bisa coba yang Dylan Blue dulu gitu kan, sebelum nanti kalian masuk ke yang karakter lebih berat lagi gitu ya. Untuk ngedate ini enak gitu ya, ini enak, tapi pada saat kalian ngedate dengan parfum ini, kalau saran saya kalian juga harus memperhatikan gimana tampilan kalian, gimana pembawaan kalian gitu kan, karena karakternya dia nggak terlalu dibilang casual banget, nggak terlalu dibilang formal banget gitu kan. Dan wanginya dia ini kalau kita ngedate, kalau menurut saya ya, istri saya nggak suka dengan wangi ini gitu kan. Jadi ini boleh dibilang like and dislike. Jadi kalau kalian tahu karakter pasangan kalian yang suka wanginya kayak gimana, kalian pakai parfum yang Dylan Blue bisa jadi nggak cocok dengan hidung pasangan kalian. Tapi kalau misalkan kalian bisa pakai parfum ini dengan penampilan kalian yang pas gitu kan, dengan pembawaan kalian yang pas, parfum ini bakalan enak di kalian gitu. Ya karena ini parfumnya juga dia like and dislike, jadi nggak, ya masih 50-50 ini bakal dapat komplimen getter atau enggak gitu kan. Kalian bisa dapat komplimen atau enggak dari parfum ini, ya masih 50-50 karena masih ada yang suka, masih ada yang enggak suka. Jadi kalau misalkan kalian mau beli ini secara blind buy, saran saya enggak saya saranin lah untuk beli blind buy. Mendingan kalian beli testernya dulu, kalian bisa tes di pribadi kalian ya kan. Terus kalian juga bisa ngelihat nih reaksi teman-teman sekitar kita kayak gimana. Jadi sebaiknya nggak usah beli blind buy ya kan, mengingat harganya juga sudah di atas 500-an gitu ya. Mendingan kalian beli aja testernya dulu, beli sampelnya dulu, kalian pakai dan kalian rasain dulu. Ya mungkin kalau misalkan untuk yang benar-benar pemula gitu kan, untuk pas nyobain parfum ini kalian akan sedikit butuh waktu untuk coba suka si Versace Dylan Blue. Beberapa kali pemakaian, beberapa hari pemakaian mungkin kalian baru bisa wah nih wanginya ternyata enak ya lama-lama ya. Oke, ini kalian butuh waktu untuk suka gitu ya. Kalau misalkan kalian tanya ini wanginya gimana ya, ya ini wangi dia nggak punya karakter yang khas, saya setuju gitu kan, dan dia wanginya juga cukup familiar lah. Wangi seperti ini boleh dibilang banyak kita temuin di sekitaran kita gitu kan, tapi ini worth it untuk kalian punya gitu kan. Kalau menurut saya pribadi ya, kalian punya parfum Versace Dylan Blue, satu botol parfum ini, kalian ini bisa dapet vibes-nya itu seperti citrusnya kayak si Bleu de Chanel. Kalian juga bisa dapat sentuhan dari si Dior Sauvage, kalian juga bisa dapetin sentuhan dari Bulgari Aqua yang Atlantik ya kan. Kalian juga bisa ngerasain wangi dari si Acqua di Gio yang Profumo. Oke,
Jadi kalau menurut saya permainan notes-nya dia dengan 4 karakter parfum yang saya sebutin itu menghasilkan wangi yang pas. Satu botol aja lah kalian punya gitu kan. Versace Dylan Blue ini toolkit buat serbaguna kalian kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya ini enak gitu kan. Saya nggak peduli mau orang bilang wah ini parfum nggak berkarakter, wah ini parfum yang cukup familiar gitu kan. Daripada saya punya 4 parfum ya kan, saya cukup punya 1 parfum ini, semua orang bisa nikmatin 4 parfum yang nanti saya rasain. Tapi sorry ya, yang saya ucapin. Tapi di sini saya nggak bicara tentang kemiripan ya. Saya cuma bilang di sini ada vibes-nya yang dari 4 parfum tadi maksud saya. Oke, kita bahas untuk masalah perform SPL-nya. Oke, untuk dari CH-nya ya, dari CH-nya ini parfum nggak terlalu bagus CH-nya. Dia hanya bermain di angka 1 jam bertahan ya, 1 jaman lebih lah itu udah oke banget gitu kan. Dan dia bertahan di ruangan itu tidak berpindah ke ruangan yang lain seperti itu. Dan untuk projection-nya dia mungkin di 1 jam pertama dia bagus ya, penyebarannya cukup lumayan luas, tapi setelah 1 jam itu dia hanya parfum yang bermain jarak dekat gitu kan ya. Untuk longevity-nya kemarin pada saat saya pemakaian full wear gitu kan, parfum Dylan Blue ini bertahan di saya di angka 6-7 jam. Setelah itu ya sudah, dia hanya bisa dicium benar-benar close to the skin aja gitu kan. Oke, jadi seperti itu pembahasan untuk Versace Dylan Blue. Ini opini pribadi saya ya kan. Nanti link deskripsi pembeliannya saya juga akan cantumin. Kebetulan kalau saya punya ini yang tester, jadi botolnya seperti ini gitu ya. Nanti akan saya cantumin juga link pembelian produknya di mana. Dari saya pembahasan Versace Dylan Blue itu aja. Sampai ketemu lagi. Ciao, see you.